wabarakatuh. Kami dari kelompok PowerPoint ingin menyampaikan hasil FGD 3 yang dilaksanakan di BCD hari ke-3. Di FGD kali ini kita membahas dua hal. Yang pertama adalah cara menempatkan diri di dua rapat yang dilaksanakan itu di jam yang sama. Yang kedua adalah cara mengambil keputusan. Di sini kami mengambil case secara individu dan juga kelompok. Yang pertama adalah tadi menempatkan diri di kedua rapat. Kami telah berunding dan hasilnya sebagai berikut. Jika rapat itu dilaksanakan secara luring, kami memilih untuk mementingkan salah satu, nggak bisa dua-duanya harus hadir. Gitu. Nah, cara menghadiri yang lebih penting itu tadi dilihat dari forumnya. Kalau di daring, kita tetap memprioritaskan yang lebih penting dan memilih salah satu. Selanjutnya adalah cara-cara mengambil keputusan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Erwin Erdianto. Saya akan menyampaikan gimana cara menghadapi luring yang jamnya waktunya sama. Yang pertama, saya akan memprioritaskan yang lebih penting yang mana. Kalau semisal tidak bisa dihadiri, kita harus izin. Begitu menurut saya. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertemuan tadi, saya berpendapat seperti yang dikatakan Mas Erwin, yaitu mementingkan memprioritaskan yang terpenting dahulu. Atau kalau bisa saya diskusikan terlebih dahulu kepada teman-teman saya, mungkin waktunya bisa diubah. Itu pendapat saya. Terima kasih. Selanjutnya. Halo, nama saya Irsyad. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang yang pertama, tentang kesimpulan saya bagaimana proses saya mengambil langkah-langkah dalam membuat keputusan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik. Kalau menurut saya, keputusan yang saya akan ambil adalah jika itu individu, saya akan melihat dari konsekuensi dan benefit yang saya dapatkan, lalu saya akan mengambil yang benefitnya lebih banyak untuk saya untuk mengambil keputusan. Kalau untuk keputusan kelompok, saya akan mementingkan suara terbanyak dari yang sudah dirapatkan, lalu bisa diambil kesimpulan. Nah, untuk keadaan di mana saya diwajibkan menghadiri dua rapat, untuk yang luring, saya akan memprioritaskan yang penting dari dua rapat yang saya akan ikuti itu. Lalu yang secara daring, saya akan mungkin mengikuti yang lebih penting seperti yang untuk yang daring, saya akan mengikuti yang lebih penting seperti yang luring, atau kalau tidak saya akan mengikuti setengah-setengah dari dua rapat tersebut, atau kalau mepet, saya akan mengikuti dua-duanya karena daring bisa pakai dua device. Terima kasih. Selanjutnya. Menurut saya Mahendra Praida Rahman. Menurut saya, jika ada dua agenda rapat yang dilakukan dalam waktu bersamaan, saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu manakah yang lebih penting untuk dihadiri dan manakah yang lebih bermanfaat bagi saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Amelia Maswakunaila. Di sini saya akan menjelaskan apabila saya dihadapkan tentang dua rapat, maka saya akan memprioritaskan yang terpenting terlebih dahulu, melihat peran saya dalam rapat tersebut apakah penting atau tidak. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Rio. Langsung saja saya akan menjelaskan pendapat saya.
tapi secara garis besar sudah dijawab oleh teman-teman yang ada di atas saya. Dan mungkin saya juga sependapat dengan pendapat teman-teman sekalian, bahwasannya memprioritaskan yang lebih penting itu merupakan jawaban saya, yang tentunya juga memprioritaskan hal yang lebih penting. Dan mungkin walaupun jabatan sama, saya rasa apabila komunitas atau organisasinya berbeda, itu mungkin ada organisasi yang lebih penting daripada organisasi satunya. Jadi saya rasa hampir semua jawaban condong kepada prioritas, dan itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya Adi Fajri Firmansyah. Untuk mengambil keputusan di individu secara individu, saya lebih mementingkan mana yang bermanfaat untuk saya pada saat itu juga, pada saat mendekat ini. Saya memilih hal yang lebih bermanfaat untuk saat ini. Dan untuk yang kelompok, saya akan menanyakan kepada kelompok, seluruh kelompok anggota supaya berpartisipasi lah. Ini keputusannya gimana, benefitnya gimana. Jika kami mengambil keputusan ini resiko yang akan kita terima. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, nama saya Rizky Amelia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, tentu saja yang saya lakukan adalah dengan memikirkannya jangka ke depannya itu bagaimana, keuntungannya apa, konsekuensinya gimana. Tentunya saya akan mengambil yang lebih banyak keuntungannya. Itu dalam hal pribadi. Kalau dalam hal kelompok, untuk mengambil sebuah keputusan tentunya harus musyawarah terlebih dahulu. Nanti hasil musyawarahnya gimana, kita lakuin bareng-bareng. Sekian dari saya. Nama saya Kenandra Aurelo. Untuk masalah pengambilan keputusan secara individu ya, saya mungkin lebih mengambil keputusan yang menguntungkan saya dan berpihak kepada saya. Dan juga kalau secara kelompok, ya sama seperti teman-teman yang lain, mungkin saya akan lebih ke mufakat bersama sih. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sinta Dwi Anggraini. Keputusan saya untuk cara mengambil keputusan secara individu sama kelompok. Secara individu, saya yang pertama akan mengutamakan untuk manfaat saya ke depannya. Terus setelah saya terus secara kelompok, saya juga akan bermusyawarah bersama teman-teman untuk mufakat bersama. Terima kasih. Nama saya Filaneli Sofi. Dalam mengambil keputusan secara pribadi, saya lebih mengutamakan yang menguntungkan untuk diri saya. Lalu untuk kelompok, saya akan berdiskusi dengan kelompok untuk mengambil suara yang terbanyak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nur Ramadhani. Sini untuk cara saya untuk mengambil keputusan yang individu adalah harus memikirkan dan mempertimbangkan secara matang keputusan yang akan saya ambil. Kemudian pada keputusan kelompok, saya harus mendengarkan pendapat dari kelompok lain dan mengambil suara yang terbanyak. Kemudian lanjut. Nama saya Sisa Putri. Dalam mengambil keputusan, saya akan memilih keputusan yang nanti ke depannya akan menguntungkan bagi saya dan mana yang lebih penting. Sedangkan segi kelompok, saya akan bermusyawarah dulu bersama kelompok saya untuk menentukan keputusan. Lanjut sampai mana tadi?
Suaranya agak ada, oke. Lanjut, siapa ya ini? Mas Ada Oki, orang? Mas Oki, Mas Oki. Suaranya. Mikmu. Mas Oki, suaranya. Halo. Mas Oki ini penunda lapar ini, ayo. Bisa dengar saya? Tenggelam kok ya RE. Halo, tes. Mikmu, Mas. Yang lain dulu ada yang belum nggak? Ayo, ketik 1. Kalau ada lanjut. Ya dilangkai dulu aja. Berlanjut, ayo, lanjut. Oke, lanjut. Mas Aljam. Udah keluar lah. Sudah. Oke. Perkenalkan aku Muhammad Firis Aldama. Untuk cara langkah saya untuk mengambil keputusan secara individu, yang pertama itu kumpulkan informasinya dulu. Terus setelah itu batasi opsi kemungkinan mana yang mungkin untuk dilakukan dan tidak mungkin. Terus pikirkan resiko setiap opsi kemungkinan. Terus dan pahami mana benefit untuk kita dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan jaga emosi dan pikiran kita agar bisa mengambil resiko yang tepat. Mengambil resiko dan mengambil keputusan yang tepat. Untuk yang kelompok sama seperti yang lainnya, setiap orang itu harus mengutarakan pendapatnya masing-masing dan diambil keputusan secara bersama. Halo. Selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Andika Wirayumna. Untuk masalah keputusan dalam individu, saya akan memilih yang lebih mana yang menguntungkan. Dan dalam pengambilan keputusan kelompok, saya akan diskusi dengan teman kelompok dan mana pilihan yang paling banyak, berarti itulah keputusannya. Itu selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Sabtu Senggala, dan untuk cara mengambil keputusan saya secara individu itu, saya akan menganalisis seluruh informasi yang ada. Setelah itu memikirkan agar apa keuntungan dan kerugiannya. Setelah itu mengeksekusi dengan hasil yang terbaik menurut saya. Sedangkan untuk kelompok itu saya menggunakan musyawarah mufakat. Jadi seperti itu. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Amarta Rizky. Ini saya, menurut saya cara mengambil keputusan yaitu yang pertama secara individu. Secara individu saya pertama kali yaitu menggali informasi. Kedua, mempelajari apa saja yang akan terjadi jika saya memilih keputusan yang A atau keputusan B. Seperti itu. Untuk yang kelompok saya berunding dengan anggota kelompok tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ogi Firmansyah. Cara saya dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama secara pribadi, saya akan memikirkan terlebih dahulu apa yang akan saya dapatkan jika mengambil keputusan tersebut. Untuk yang kedua, secara kelompok pastinya saya akan mengikuti suara terbanyak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton hasil FGD kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satunya Siapa? Siapa? Siapa?